GMNI Kepulauan Sula meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kepala Jaksa Tinggi Maluku Utara untuk segera menetapkan oknum jaksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baba Tupa, sehatlah selalu. Dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan doa-doanya, dibukakan pintu rezekinya. Insya Allah, katong semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat membaca, edisi tayang investigasi.news 14 Desember 2023 layak dibaca. Judulnya, GMNI terus cecar oknum jaksa di Sula yang terindikasi suap BTT. Wah, menarik ini. Tapi tunggu dulu. Bagi yang baru menemukan kanal ini, silahkan subscribe. Ya, silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng. Biar atau pastikan Anda tidak ketinggalan konten membaca ala Baba Tupa. Dan bagi yang sudah subscribe, syukur terima kasih. Anda telah berpartisipasi dalam pengembangan kanal Baba Tupa Official. Oke, kita mulai. Dugaan korupsi belanja tak terduga atau BTT Pemda Kepulauan Sula tahun 2021 memasuki babak baru. Pasca Kajari menetapkan tersangka pada pekan-pekan kemarin. Namun, publik belum merasa puas karena Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula hanya mengotak-atik anggaran BTT pada APBD Induk 2021. Tidak pada APBD perubahan senilai 28 miliar rupiah lebih. Yang mana diplot pada masa Dinas Kesehatan Dinkes Pemda Sula sebesar 26 miliar dan BPBD ya Sula sebesar 2 miliar. Nah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI yang kembali turun ke jalan kemarin di hari Kamis itu menyikapi penanganan kasus BTT di Kejari Sula. Ada sedikit beda di sini. Ada sedikit beda di Kamis 14 Desember 2023 kemarin bahwa GMNI Sula membentangkan sebuah spanduk istimewa yang bertuliskan Kejari Sula segera tetapkan oknum jaksa sebagai tersangka kasus BTT. Wow. Dalam pesan perlawanan terhadap tindakan korupsi, sepertinya GMNI Sula memang tidak pandang bulu serta tidak mau tebang pilih, disikat sepanjang itu adalah indikasi korupsi. Entah itu pihak swasta, ASN, aparatur pemerintah, aparatur penegak hukum sekalipun yang bermain dengan korupsi harus ditindak. Itu GMNI. Mereka bilang begini, Kejari Kepulauan Sula harus mengusut tuntas oknum jaksa yang terlibat dalam kasus BTT, baik itu di tahap penyelidikan atau penyidikan. Maaf, salah. Itu kata Rifli Leko, Ketua GMNI Kepulauan Sula dalam orasinya. Sebenarnya ada oknum jaksa di Sula yang terlibat dalam pusaran korupsi BTT ini sudah menjadi rahasia umum. Hal ini karena sebelumnya mereka sendiri, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, yang pernah menyatakan akan menindak jaksa di Sula yang sudah terindikasi melakukan korupsi dalam arti suap atau gratifikasi. Nah, anehnya kasus suap oknum jaksa di Sula yang melibatkan kuasa pengguna anggaran KPA, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Pemda Kepulauan Sula, seakan menguap begitu saja. Padahal ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar korupsi BTT sampai ke akar-akarnya. Aksi kali ini yang kemarin hari Kamis, selain fokus mendesak oknum jaksa diadili,
GMNI ini juga mendesak Kajari membuka hasil audit BPKP terkait dengan 2 item anggaran yang diduga dikorupsi. Jaksa juga diminta menelusuri anggaran BTT ini ke pemerintah daerah dan juga diduga ke anggota DPRD Kepulauan Sula. Nah, kita baca berita selanjutnya. Ada slide terkaitnya. Link1.com edisi tayang 14 Desember 2023 berjudul DPC GMNI desak Kajati Malut tetapkan oknum jaksa Sula inisial GK. Nah, Dewan Pimpinan Cabang GMNI Kepulauan Sula untuk kesekian kalinya menggelar aksi terkait kasus dugaan korupsi belanja tak terduga tahun 2021 senilai 28 miliar yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. GMNI meminta menurut link1.com bahwa meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menetapkan oknum jaksa yang berinisial GK sebagai tersangka. Menurut GMNI, tanda kutip ya, kami menduga oknum jaksa berinisial GK yang menjabat sebagai Kasipidsus Kejari Kepulauan Sula menerima suap terkait penanganan kasus BTT 2021. Jadi segeralah ditetapkan, kata Rifli Leko, Ketua DPC GMNI Kepulauan Sula pada Kamis kemarin 14 Desember 2023. Rifki menilai kasus oknum jaksa inisial GK ini sangat menciderai lembaga adiaksa. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Immanuel Risendri Hort mengatakan di demo kemarin, untuk kasus jaksa inisial GK sudah ditangani Kejati Maluku Utara. Oknum jaksa Sula inisial GK kasusnya sudah diperiksa tim pengawasan dari Kejati Maluku Utara, kata Immanuel sambil menambahkan bahwa untuk dugaan pelanggaran oknum jaksa itu ranahnya ada di Kejati Malut. Tapi harusnya sebagai pimpinan kejaksaan Immanuel juga bertanggung jawab dong. Tapi Immanuel meminta bahwa kepada awak media untuk menunggu putusan dari Kejati Maluku Utara terkait oknum jaksa GK. Apakah bersalah ataukah tidak terkait dugaan pungli di penanganan BTT 2021. Dan sekedar berbagai info, beberapa saksi dalam kasus BTT ini telah diperiksa terkait dugaan kasus BTT 2021. Yang itu pertama Ketua DPRD Sinario Tes. Kemudian Wakil Ketua 1 DPRD Ahkam Gajali, Wakil Ketua 2 DPRD Kepulauan Sula Hamzah Umar Sangaji, ini mantan kayaknya kalau Hamzah Umar Sangaji, dan Sekretaris DPRD Ali Umanahu, Kadis Kesehatan, saya tidak tahu namanya, Kaban BPBD, ini Haji Bu kayaknya ini, kemudian BPKAD Keuangan, kemudian ada LL, salah satu oknum anggota DPR Kepulauan Sula dan pimpinan parpol. Nah, kelompok terperiksa ini diduga ini terkait dengan dugaan item BTT yang senilai 5 miliar itu. Mungkin. Jangan Baba Ema ini mungkin. Nah, sahabat membaca yang budiman, katong coba merespon 2 berita di atas. Jadi sederhananya adalah Kepala Kejaksaan Sula, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara harus melakukan proses hukum secepatnya. Tanggap terhadap dugaan ini, yaitu dugaan oknum jaksa. Proses hukum yang harus adil, transparan, biar indah dipandang oleh publik Pak Jaksa. Nah, kawan-kawan muda mahasiswa pun tentu akan fokus ke kampus, tidak menyita waktu mereka, tidak menyita perhatian mereka untuk harus mendatangi kejaksaan, turun ke jalan, berdemo, berorasi. Elok jadinya jika dugaan kasus ini terproses secara bagus, terproses sebagai pemberian rasa keadilan hukum bagi semua pihak, terutama pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Kasihan Pak Jaksa, kasihan. Jangan sampai publik terlanjur menuding. Jangan sampai publik terlanjur menuding bahwa dugaan suap kemarin adalah konspirasi jahat. Ini tudingan loh, ini dugaan loh. Bahwa ini adalah konspirasi jahat Kajari Kepulauan Sula dan Kajati Maluku Utara dengan melakukan pungli terhadap oknum-oknum terperiksa. Ya, khususnya terperiksa dalam kasus dugaan korupsi BTT Kepulauan Sula. Ini bisa berbahaya Pak Jaksa, harus di-clear secepatnya. Dan dugaan, tudingan seperti ini ya bisa tumbuh di tengah masyarakat dengan sendirinya Pak Jaksa. Kita juga melihat bahwa seolah-olah dalam proses korupsi di BTT ini seolah-olah ada perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh jaksa dalam dugaan kasus BTT ini, yaitu antara item yang ditemukan itu 2,5 dan item yang 5 miliar. Dan jangan salahkan kami, juga publik semuanya yang menduga bahwa peran suap-suapan, aksi dugaan suap-suapan antara oknum pejabat ASN Pemda Sula dan oknum jaksa adalah sebagai pembeda perlakuan dalam proses hukumnya. Sehingga terkesan jaksa lari-lari tanda kutip terhadap proses hukum 5 miliar ini. Padahal kita lihat bahwa di item penyimpanan vaksin lancar-lancar saja. Sementara di item 5 miliar tidak berbunyi. Dan seperti kita ketahui bahwa di 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir kita belum baca pernyataan jaksa di media soal proses hukum di item BTT yang nilainya 5 miliar itu. Mungkinkah ini ada saling lindung di rumah jaksa? Oke, sahabat Baba Topa, katong baku dapat di konten selanjutnya. Salam membaca.